Indonesia yang beriklim tropis menghasilkan banyak sekali ragam tanaman dan buah-buahan yang bisa tumbuh subur di tanahnya. Bagi para pecinta buah, pastinya tidak asing lagi dengan yang namanya buah pepaya. Pepaya California merupakan varietas pepaya unggul, bentuknya bulat memanjang atau oval dengan ujung meruncing dan berongga pada bagian dalam. Ketika masih muda, buah ini biasanya berwarna hijau gelap. Begitu buah ini sudah matang, warnanya akan berubah menjadi kuning. Varietas pepaya California ini hasil rekayasa dari IPB, dari cendekiawan IPB atau pemulia IPB tahun 2001 dan sudah berkembang begitu banyak di antero Indonesia ini, terutama di daerah tropis. Mengapa kami memilih varietas California? Karena California ini banyak keunggulan, diantaranya 4 bulan sudah mulai berbuah dan mudah dibudidaya, utamanya di daerah tropis. Setelah berbuah dari 4 bulan ini, 7 sampai 9 bulan sudah mulai dipetik buahnya, dan buahnya rata-rata ya sekian ini, 1 kilo lebih satu buah, dan satu batang itu mengeluarkan banyak buah, dan buahnya ini sepanjang tahun berbuah terus. Namun kami dalam memanennya itu tiap 4 atau 5 hari sekali, dan satu kali panen itu 2 buah, sehingga paling tidak hasilnya penghasilan kami rutin atau kontinuitas, sehingga akan meningkatkan pendapatan kami. Dibandingkan dengan budidaya tanaman-tanaman yang lain, California ini sangat menguntungkan. Pasar menjanjikan, konsumen banyak, dan juga rasa bagus, manis, diawetkan ini bisa 5-7 hari tidak membusuk. Kalau dimasukkan di kulkas akan lebih bagus lagi. California ini atau varietas California ini salah satu pepaya yang kandungan nutrisinya itu luar biasa. Antara lain yang banyak itu vitamin A, di mana vitamin A ini akan sangat bermanfaat untuk mata, untuk penglihatan dan lain sebagainya. Selain juga ini mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, akan memperlancar BAB dan lain sebagainya. Budidaya pepaya bisa dilakukan di dataran rendah hingga dataran dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman buah pepaya California bisa hidup dengan curah hujan antara 1000 sampai 200 mm yang merata sepanjang tahun. Sistem drainase tanah yang baik membuat tanaman ini tumbuh subur dan tidak gampang busuk.
kita menanam atau memindahkan ukuran paling tidak 40 kali 40. Tetapi karena pepaya ini tidak membutuhkan genangan air, sehingga nanti lubang itu cuma untuk menaruh pupuk saja. Untuk proses penanaman ini, jadi setelah lubang jadi, nanti kita siram dengan air, terus baiknya menanamnya itu sore hari karena agar akar yang masuk ke dalam tanah ini tidak langsung kena panas matahari. Jadi harapannya ini terus polybag ini ya kita buang plastiknya, tapi harus hati-hati jangan sampai tanahnya pecah, nanti akan merusak dari perakaran itu sendiri. Seperti ini, setelah kita lepas dari polybagnya, terus kita taruh, jangan terlalu dalam, karena nanti kalau ada genangan air, nanti ini tidak tahan dengan genangan air. Jadi seharusnya demikian saja. Nanti setelah diuruk, setelah ditimbun kembali, terus nanti kita siram dengan air. Langkah selanjutnya setelah bibit kita masukkan dalam lubang tanam ini, terus kita kembalikan tanahnya, namun demikian jangan sampai permukaan ini di bawah permukaan tanah, karena nanti kalau ada genangan air terutama pada musim penghujan itu akan mematikan bibit ini, karena bibit ini tidak tahan dengan genangan air. Dan untuk menyiramnya, kalau dalam musim kering seperti ini seharusnya 2 kali sehari, pagi hari sebelum jam 9 dan sore hari setelah jam 4 sore. Jadi di mana nanti kelembapannya akan terjaga. Daun-daun yang sudah tidak berfungsi ini perlu kita buang. Selanjutnya selain itu membutuhkan penyiangan. Dalam hal ini penyiangan ini menghilangkan gulma atau rumput yang nanti akan menjadi pengganggu dari tanaman pepaya itu sendiri, dengan cara pakai manual. Jangan sampai pakai herbisida, karena kalau nanti pakai herbisida akan merusak sistem perakaran pepaya itu sendiri, atau nanti kalau kena daunnya nanti akan merusak juga, sehingga bagusnya hanya dilakukan secara manual, di mana nanti gulma-gulma yang ada itu akan tidak akan mengganggu pertumbuhan perkembangan dari pepaya itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah penyiraman atau pengairan. Pengairan ini bisa memakai sprinkler atau dengan sistem lep. Lep ini adalah mengambil dari saluran air, langsung digenangkan kepada lahan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tetapi karena dan ini dilakukan pada saat musim kemarau. Kalau musim penghujan cukup air, tidak perlu dilep atau pakai alat yang lain. Karena di sini tidak ada sprinkler atau
saluran irigasi, maka menggunakan sistem manual dengan cara begini. Dan pepaya ini tiap batangnya membutuhkan sekitar 3 liter dan dilakukan 2 hari sekali. Ini sudah cukup untuk kebutuhan pertumbuhan pepaya itu sendiri. Apalagi saat pepaya itu seperti ini baru berbunga dan ingin meneruskan atau masa-masa generatif ini memerlukan banyak air. Pembumbunan, di mana pembumbunan ini berfungsi untuk menguatkan akar karena akarnya di atas permukaan tanah, terus menguatkan batang jangan sampai mudah roboh, sekaligus untuk memberikan atau untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Sebaiknya pembumbunan ini dilakukan setelah memberikan pemupukan susulan, jadi dan setelah penyiangan. Jadi penyiangan, terus sekalian penyiraman dan pemberian pupuk susulan, terus pembumbunan. Jadi pembumbunan ini seperti ini, batangnya atau tanah sekelilingnya itu dihimpun untuk ke pangkal batang tersebut agar menutup akar yang ada dan sekalian untuk merangsang pertumbuhan akar baru, menguatkan batang jangan sampai roboh kalau ada angin dan lain sebagainya. Pemupukan susulan ini kita menggunakan jenis pupuk NPK dengan dikandung mazut untuk merangsang bunga, merangsang buah, dan nanti akan buah tersebut tidak akan rontok dan menguatkan akar dari batang tanaman tersebut. Dosis dari pupuk NPK ini kira-kira 100 gram dan ditaruh di dekat, jangan sampai terlalu di pangkal batang, tetapi di sekelilingnya. Terus kita uruk, kita timbun dengan tanah agar tidak mengurangi penguapan dari pupuk tersebut, dan nanti kita siram. Selain pupuk NPK ini sebenarnya untuk menambah zat gula dalam hal ini agar nanti lebih manis lagi, ini kita gunakan zat A, karena kandungan zat A tersebut adalah sulfur dan belirang, sehingga pertama untuk mencegah atau mengendalikan hama dan penyakit, sekalian untuk merangsang agar buahnya lebih manis lagi. Selain itu, pepaya ini diperlukan penambahan pupuk organik 2 kali dalam 1 tahun. Dari di awal musim rendengan kita taburi pupuk organik, nanti setelah menghadapi musim kemarau kita juga tambahkan untuk pupuk organik ini, di mana diharapkan pepaya ini bisa bertahan 2 tahun. Hama utamanya yang ada di pepaya California ini antara lain hama kupu putih, antara lain menempel di bawah daun ini, terus akan menyerang
daun-daun muda sehingga nanti akan mengakibatkan seperti ini. Lantas juga ada tungau dan lain sebagainya, termasuk api dan lain sebagainya. Pencegahannya dengan penyemprotan pestisida. Perlu diketahui bahwa hama dan penyakit perlu kita bedakan. Kalau yang penyakit biasanya ini jamur yang akan menyerang pada akar dan batang sehingga akan menjadi busuk dan lain sebagainya, termasuk kepada daun-daunnya. Pencegahannya dengan fungisida disemprotkan baik dalam daun, batang maupun perakaran. Untuk membuat agar bibit cepat mengecambah, ini dimasukkan dalam kertas koran atau karung goni, terus dikasih air sedikit agar lembab, terus bahannya ini ditutupkan demikian sampai 1 atau 24 jam atau 48 jam biar mengecambah. Setelah mengecambah kita buka, kita membuat media di polybag, antara lain mencampurkan antara pupuk organik yang sudah jadi. Jadi awalnya ini pupuk kandang kotoran lembu, terus kita fermentasi menjadi pupuk organik jadi, terus kita campurkan dengan media tanah dengan dari permukaan tanah. Bibitnya 1 butir dimasukkan di sini, terus ditunggu sampai tumbuh. Dari pengecambahan ini sekitar 2 hari atau 3 hari. Setelah itu menunggu tumbuh 1 atau 2 bulan sudah seperti ini. Ya seperti ini, siap tanam. Bibitnya sudah siap tanam. Terus nanti kita tinggal membuat media tanam. Ciri-ciri buah pepaya California yang bagus adalah dilihat dari bentuk luarnya itu kulitnya bagus, merah, kelihatan segar. Lantas nanti kalau dipotong itu warnanya akan berbeda. Di samping itu warna luarnya juga seperti ini yang California. Lantas kita potong ya. Ya, warna dalamnya itu merahnya seperti ini California. Jadi kalau kuning itu bukan California. Pada dasarnya pepaya ini mempunyai 5 sudut sehingga memudahkan untuk memotongnya itu. Budidaya pepaya California ini sebaiknya kunci keberhasilannya kan di bibit. Bibit itu harus memilih bibit yang bagus, di mana pepaya California ini merupakan hasil rekayasa orang-orang yang pandai, sehingga jangan asalan untuk memilih bibit.
mohon untuk membeli bibit pada pembibitan atau toko sarana pertanian yang terpercaya. Jadilah petani yang ngulir budi, di mana kita mencari komoditas-komoditas yang akhirnya akan bisa meningkatkan hasil, meningkatkan pendapatan, dan otomatis ujung-ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Selain itu, kondisi tanah untuk menanam pohon pepaya yang baik adalah tanah gembur dengan pH sekitar 6-7. Jika Anda tinggal di daerah yang kering, Anda bisa menggunakan bantuan penyiraman yang teratur agar buah pepaya bisa berbuah lebat. Namun, untuk ketinggian lahan, optimalnya adalah berkisar antara 50-700 meter di atas permukaan laut.